Di balik hutan pinus yang tenang, di atas sebuah bukit kecil di jantung Sumedang, berdiri sebuah struktur bisu. Tidak banyak orang yang tahu bahwa di tempat inilah lebih dari seabad yang lalu, Belanda menyembunyikan sebuah kekuatan yang mampu mengubah jalannya sejarah Priangan. Inilah Benteng Gunung Kunci. Dan ini kisah tentang meriam sunyi yang menjadi mata, telinga, dan kekuatan kolonial Belanda pada tahun 1917. Makanya nama saya Nata sebagai juru pelihara atau ya sekaligus juru kalau ada yang membutuhkan sejarah Gunung Kunci, insya Allah Bapak paparkan. Awal abad ke-20, dunia dilanda ketegangan besar. Pada tahun 1914, Perang Dunia I meletus. Walaupun Belanda menyatakan diri netral, Hindia Belanda tetap merasakan dampaknya. Blokade Inggris, ancaman kapal selam Jerman, dan kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 membuat pemerintah kolonial cemas. Mereka takut jika perang meluas, Indonesia bisa menjadi sasaran perebutan kekuatan besar dunia. Batavia yang berada di pesisir dianggap terlalu mudah diserang. Maka Belanda memindahkan pusat komando militer ke pedalaman Priangan, dengan Bandung sebagai benteng baru dan Sumedang sebagai penyangga strategis. Pada saat yang sama, muncul kekhawatiran baru, kemungkinan pemberontakan dari penduduk pribumi. Pangeran Arya Surya Atmaja, Bupati Sumedang yang visioner, mengusulkan agar pemuda pribumi dilatih menggunakan senjata. Gagasannya terinspirasi dari wacana Indi Welbar, ketahanan Hindia. Namun bagi Belanda, usulan ini terasa berbahaya. Pelatihan militer dianggap bisa memantik perlawanan bersenjata. Sebagai respon, Belanda memperkuat pertahanan. Mereka membangun 3 benteng, Palasari, Gadung, dan Gunung Kunci. Tapi awalnya dari pembangunan benteng ini tuh sendiri, itu bagaimana sih Pak cerita awalnya gitu? Ini ya, menurut cerita yang pernah saya baca dan saya Bapak sinkronkan dengan pelaku sejarah atau saksi sejarah ya. Pada waktu tahun Gunung Kunci ini adalah gunung kecil. Pada tahun 1914 itu pemerintah Belanda menduduki gunung Sumedang itu, membuat bunker pertahanan Sumedang ini karena letaknya ada di tengah kota. Dan di sini ada bunker pertahanan yang meliputi yang pertama tadi adik-adik di sana lihat ada gerbang lambang punya itu merupakan gerbang pertama dan lantai pertama, di mana di lantai pertama itu ada 7 ruangan berikut tempat penyimpanan senjata berat yang maksud adik tadi meriam itu simpan di sana. Tapi untuk konon katanya itu untuk senjatanya sendiri waktu Indonesia merdeka dan Belanda terusir dari Sumedang itu, maka senjatanya itu dibawa kembali. Pembangunan benteng Gunung Kunci dimulai pada tahun 1914. Hutan jati di Bukit Panjunan ditebang, tanah digali besar-besaran, menghasilkan cekungan yang kini dikenal sebagai Situ Panjunan. Benteng dibuat dari beton tebal, lalu ditimbun kembali dengan tanah dan ditanami pohon pinus untuk kamuflase. Dari jauh, ia tampak seperti bukit biasa, sebuah trik pertahanan modern ala Eropa. Di dalamnya terdapat bunker, ruang prajurit, ruang komando, lorong tembak, serta casebet, yaitu ruang tempat meriam ditempatkan dengan perlindungan penuh. Pada tahun 1917, jaringan benteng Priangan resmi lengkap. Gunung Kunci dipilih karena posisinya, sebuah ketinggian yang mengawasi jalur vital Cirebon-Bandung dan pusat kota Sumedang. 2 meriam berat ditempatkan di sini, satu diarahkan ke Bendungan Ragadiem sebagai alat pertahanan terakhir yang mampu membanjiri musuh dari utara, dan satu lagi diarahkan ke pusat kota dan keraton Sumedang sebagai pengawasan ketat terhadap kemungkinan pemberontakan lokal. Benteng ini tidak berdiri sendiri,
ia terhubung dengan Palasari dan Gadung dalam sistem interlocking defense, yaitu pertahanan berlapis yang memungkinkan satu benteng membantu benteng lainnya. Dengan meriam sunyi ini, Belanda memegang kendali penuh atas Sumedang, bukan hanya secara militer, tetapi juga secara politik. Peninggalan berupa meriam itu ada gitu ya Pak, betul? Menurut ceritanya ada, cuman keburu dibawa lagi katanya. Sempat ada di sini, cuman ya karena waktu bukan penjaraan, waktu Belanda terusir dari Sumedang itu kan, ini bisa lihat ini merupakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda karena melihat benteng Gunung Kunci utuh dan senjatanya masih ada, maka Gunung Kuncinya dirusak kembali dan senjata dan pintu juga kan, pintu buahnya itu kan berupa plat. Kebetulan itu dibawa lagi sama orang Belanda, pemerintah Belanda itu. Letak pendopo Bupati, Gunung Kunci, dan Palasari bukan kebetulan. Ketiganya membentuk pola ruang kekuasaan kolonial. Dari Gunung Kunci, Belanda dapat mengawasi pusat pemerintahan lokal, pergerakan masyarakat, hingga jalur logistik Sumedang. Juga ada salah satu narasi bahwa arah meriam itu tuh ditunjukkan ke arah pendopo pemerintahan Bupati saat itu. Karena di dalam gua yang pertama itu, lantai pertama itu ya ada 2 ruangan kan, ada tempat gantungan senjata itu ada 2. Yang satu untuk ke pendopo Bupati, yang satu itu paling ke keraton yang di yang di sebelah utara itu, sebelah menghadap ke utara satu, menghadap ke selatan satu. Itu yang ke selatan itu menghadapnya ke arah alun-alun sekarang ya. Alun-alun kan dulu kan pendopo Bupati itu ya. Ya seperti itu. Itu ada 2 itu. Itu diarahkannya ada 2, utara sama selatan. Pertahanan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan kolonial bekerja, bukan hanya senjata, tetapi melalui penguasaan ruang, jarak tembak, dan garis pandang. Terus kalau misalkan dari struktur atas ini Pak, fungsinya itu apa Pak? Kayak seperti tadi tonjolan-tonjolan ke depan itu. Ini kenapa disebut Gunung Kunci ya? Iya Pak. Nah, disebut Gunung Kunci adalah merupakan bangkal pertahanan Belanda, itu kuncinya di sini. Dan untuk benteng ini yang kita duduki ini, kalau kita muter sana, di sana ada lekukan di sana, itu ada 2 di sana satu, sana satu. Itu kalau di atas itu merupakan kalau dilihat dari atas menyerupai lubang kunci. Yang dipakai untuk benteng pertahanan. Hari ini Benteng Kunci menjadi taman hutan raya yang ramai dikunjungi. Namun, meriam sunyi yang tertinggal di dalamnya mengingatkan kita bahwa pernah ada masa di mana Sumedang menjadi pusat kecemasan kolonial dan bagian penting dari sejarah pertahanan Hindia Belanda. Di balik kesunyian itu, tersimpan cerita tentang kekuasaan, pengawasan, dan pergulatan politik di awal abad ke-20.